Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya, sahabat. Dalam hal ini, saya akan menemani Anda semua yang saat ini telah membeli buku Here I Am. Program ini adalah program saya diminta oleh Bang Aswar untuk mengisi bagi para pembeli buku tersebut. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Aswar. Beliau adalah guru saya sekaligus sahabat saya yang memberikan waktu untuk sharing, untuk berbagi pengalaman tentang makna sholat sebagai solusi dan gaya hidup. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Walaupun mungkin Anda semua sudah ada yang mengenal dengan saya lewat akun Facebook saya, namun dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan memperkenalkan diri saya lewat audio saya, suara saya ya seperti ini sahabat, mohon dimaklumi. Nama lengkap saya mulai dari kecil hingga saat ini adalah Sumijan. Tempat tanggal lahir saya Yogyakarta 17 Oktober 1979. Jadi saya sudah 41 tahun yang lalu dilahirkan di dunia ini. Kemudian alamat saya saat ini saya bertempat tinggal di sebuah pedalaman juga di Desa Lapua Indah, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pekerjaan saya sehari-hari, saya sebagai seorang pengajar atau guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri SMP Negeri 32 Konawe Selatan. Pendidikan terakhir saya mengambil jurusan pendidikan fisika alumni Universitas Haluoleo Kendari. Hobi saya menekuni tidak ada hobi-hobi yang sangat istimewa karena mungkin perjalanan sejarah saya yang harus mengantarkan saya untuk sampai seperti ini, yaitu membaca. Ya, proses membaca ini saya tekuni mulai dari sekolah menengah pertama, kemudian saat ini, dan juga menulis apa yang saya bisa tulis. Kemudian saya dikaruniai ataupun mendapatkan pasangan hidup bernama Iis Suaibah. Kemudian dari kami menikah inilah juga sudah dianugerahi buah hati. Yang pertama yaitu Tangkas Mabda Karim, kemudian Nindya Ajwa Nur Akila, kemudian Rafa Hafiz Al-Farid. Itu sahabat perkenalan awal saya. Semoga dengan perkenalan ini saya terutama akan bisa memberikan sesuatu sharing, sesuatu pengalaman yang kita sama-sama belajar untuk menjalani hidup ini. Terima kasih. Baik, sahabat, kita lanjutkan. Sebelum saya mengawali kelas ini juga, saya ingin mengawali mengapa ada kelas ini. Pertama adalah sebagai sarana belajar mengajar bagi saya. Selama ini belum pernah sekali saya mengajar secara langsung tentang sholat ini, atau via audio atau via online seperti ini. Jadi saya dalam kesempatan yang berbahagia ini adalah
dalam rangka untuk belajar untuk saya sendiri, kemudian untuk mengajarkan kepada sahabat semua apa-apa yang telah saya mengerti, apa-apa yang telah saya pahami, dan apa-apa yang sudah menjadi bukti hidup bagi saya. Sehingga ke depannya semoga saja apa yang saya rasakan yang baik-baik ini bisa juga untuk Anda sahabat rasakan semuanya. Kemudian sebagai penyampai ini, saya bukanlah sumber utama. Apa-apa yang saya sampaikan ini sebenarnya adalah bukan dari saya. Tetapi saya akan menyampaikan ini adalah sebagai seorang manusia, seorang pejalan hidup yang mengarungi suka dan duka dalam proses untuk menemukan makna di balik ritual sholat yang selama ini saya lakukan. Saya juga bukan siapa-siapa. Saya bukanlah alumni dari pesantren. Saya bukanlah lulusan sarjana keagamaan Islam. Namun saya adalah seorang pencari yang dari kecil mempertanyakan tentang ritual sholat ini. Nah, kebanyakan ke depan saya akan membagi pengalaman-pengalaman ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya tidak akan menyinggung tentang fikih, tentang mazhab-mazhab yang kemungkinan besar akan mengalami perbedaan antara satu orang dengan yang lainnya. Tetapi saya lebih mengarahkan perjalanan kita ini ke dalam sebuah praktek sholat, yaitu inti-inti sholat, makna-makna sholat sebagai sebuah ritual kita sebagai seorang Islam. Jadi apabila nanti ada ayat-ayat Al-Quran yang saya bacakan kurang benar, kurang fasih, ataupun daftar-daftar fikih saya yang kurang mantap, sekali lagi mungkin di sini banyak orang tua saya, banyak guru-guru saya yang lebih tinggi ilmunya daripada saya. Dengan kerendahan hati saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pertanyaan yang mendasar adalah, mengapa kelas ini ada gitu? Saya sangat prihatin sekali kepada sahabat-sahabat saya, terutama di lingkungan saya, juga sahabat-sahabat saya di bidang pengembangan diri, bahwa ternyata banyak sekali saudara-saudara saya yang menjadikan sholat ini sebagai sebuah beban mental. Sholat hanya sebagai gerak fisik. Sholat hanya sebagai semacam sesuatu untuk melepaskan tanggung jawab. Sehingga sholatnya hanya sekedar mendapatkan sesuatu yang membosankan, sesuatu yang memberikan tekanan. Padahal sholat ini adalah sebuah cara atau sebuah praktek yang sangat luar biasa dahsyat. Sehingga insya Allah dengan melaksanakan dan menjalani serta mendirikan sholat ini, kita akan menjadi orang-orang yang imannya yang kuat, akhlaknya yang baik, pandangan hidupnya yang luar biasa, serta memiliki pribadi yang tangguh secara fisik dan secara jiwa untuk menjalani hidup kita ini.
Nah, dari situlah, dari keprihatinan itulah ada dorongan hati yang sangat kuat yang terus-menerus berbisik dan bersuara, yang saya dengar bahwa ayo Sumijan, ya, bagi ilmu yang saat ini kamu pahami, bagi ilmu yang saat ini kamu sudah praktekkan kepada saudara-saudaramu. Nah, jadi dalam proses perjalanan inilah saya menemukan makna-makna sholat, kemudian aplikasinya dalam hidup, yang insya Allah saya akan bagi kepada sahabat semua dimanapun Anda berada. Kemudian yang terakhir adalah melestarikan ajaran Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penutup para nabi-nabi sebelumnya, yang memberikan ajaran yang sempurna buat kita. Dari sanalah, dari beliaulah ajaran Islam ini, ajaran keimanan ini, ajaran akhlak ini kita dapatkan semuanya. Sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih kepada guru-guru saya, walaupun tidak secara langsung menemani saya. Secara tidak langsung saya bisa bertemu, berhadapan langsung, bertatap muka, tetapi lewat buku-buku yang dikarang, lewat tulisan-tulisan yang ada di media sosial, saya bisa untuk memahaminya. Terutama kepada Yang Mulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Dari sanalah saya memahami bahwa ibadah itu harus dilakukan dengan lahir dan batin, dengan jiwa dan raga. Kemudian dari Ustadz Abu Sangkan, dari buku-buku beliau, dari ceramah-ceramah beliau, saya bisa mempraktekkan bagaimana sholat dengan jeda, sholat dengan kepahaman, sholat dengan hati. Selanjutnya Kiai Haji Fahmi Basa, dari beliau pula saya mengenal matematika sholat dan memahami tentang Al-Quran secara matematika, sehingga menambah keimanan saya, menambah wawasan saya untuk kita mengakui Islam, kita membawa kebenaran Islam, membawa ajaran tauhid ini untuk keselamatan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Kemudian Bapak Setio Purwanto ini adalah dikenal dengan yang mengajarkan tentang zikir napas. Dari beliau pula saya mengenal zikir yang bisa untuk menggetarkan hati saya, yang bisa sampai mengantarkan jiwa saya untuk menemukan sesuatu yang sangat luar biasa dahsyat, memahami makna-makna intuisi, memahami makna-makna ilham yang bisa kita dapatkan apabila terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Agus Mustafa, beliau juga adalah guru virtual saya melalui video-video yang disebarkan lewat Facebook ataupun YouTube beliau, kemudian lewat buku-buku beliau, saya bisa memahami secara ilmiah bukti-bukti nyata ayat-ayat Al-Quran yang bisa berbicara baik melalui diri dan melalui alam semesta. Dari beliau pula lah saya memahami lebih dalam tentang tauhid, tentang diri, tentang siapa saya, kemana, dari mana asal kita, mau kemana, sehingga sangat terkesan sekali di dalam hati saya.
Kemudian Bapak almarhum Ahmad Firwani, beliau adalah seorang sosok yang sudah meninggal. Saya dapatkan catatan-catatan beliau dari akun Facebooknya. Sama, beliau juga memahami, berusaha untuk mengaitkan antara ayat-ayat Al-Quran dengan ayat-ayat yang nyata di alam semesta. Kemudian tentunya tidak terlepas dari guru-guru ngaji saya waktu kecil, kemudian guru-guru fikih saya yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, tetapi dari beliau-beliau semua saya mengucapkan terima kasih. Saya berdoa kepada beliau semua yang menemani saya sehingga saya mendapatkan wawasan keimanan, wawasan ketauhidan yang bisa saya sharingkan kepada sahabat semua.